hackathon, 5 tim menang hackathon, 2 hackathon. Mantap, luar biasa ya. Ini apresiasi besar banget karena Mas Yan ini ngajarin DeFi, ngajarin develop ke teman-teman di Jogja tuh secara free ya, Mas Yan ya. Dan itu free itu. Jadi ini salah satu tokoh yang keren banget gitu loh, membangun adopsi kripto di Indonesia. Selanjutnya silakan. Halo. Ya, perkenalkan nama aku Steven, Head of BD dari Crystal DeFi. Mungkin sekarang Crystal DeFi itu lebih fokus ke introduction ke user, apa itu liquidity providing, liquidity provision segala macam. Dan aku juga punya personal goal, which is pengen edukasi liquidity provision services ke orang-orang Indonesia. Mungkin itu aja sih. Mungkin kalau misalnya ada yang di sini tahu, kayak aku setiap minggu aktif kayak Google Meet, cuman kayak kasih tahu aja gimana how to liquidity providing and so on, no charges, no anything, and aku nggak pernah minta uang atau segala macam, cuma benar-benar itu aja sih. Oke, nah nanti teman-teman yang pengen join Google Meet-nya bisa join juga ya, kalau yang non IT, kalau yang IT boleh ke Mas Yan. Next, silakan Bapak Lawrence. Oke, nyala. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lawrence. Saya dari Nubi. Nubi itu mungkin kalau di Indonesia mungkin identiknya mungkin lebih ke arah exchange ya. Tapi sebenarnya as a group, Nubi Labs itu sebenarnya kita banyak berinovasi. Jadi kita running staking validators, infrastructure, asset management, dan terakhir ini kita juga inovasi masuk ke DeFi. Kita building namanya Bruto, itu leverage yield machine on Solana. Basically, the best place to get yield di Solana. Bruto.so. Oke, mantap ya, nge-build project DeFi, Bruto namanya. Yang terakhir? Oke, siang semuanya. Kenalin, nama gue Mario. Gue founder dari Parallax. Parallax itu kita small team sebenarnya dari Indonesia yang kita fokus di economic studies sama research gitu, dan terus sampai di tahap implementation. Nah, apa yang kita lakuin hari-hari itu biasanya kita mulai dari research, protokol, terus buat study case dan implementation berbagai model yang bisa diterapin di Indonesia. Sebelumnya kita kerja buat banyak partner di luar negeri, gitu. Tapi sekarang ketika kita lihat di Indonesia ini kebutuhannya udah mulai meningkat, nah kita mulai merambah Indonesia dan fokus untuk berbagai use case di Indonesia. 2 use case terakhir yang kita kerjain yang mungkin ada yang pernah dengar tapi jarang diomongin orang itu programmable IP sama impact funding mechanism gitu sih. Oke, thank you banget perkenalan dari semua narasumber kita. Berarti udah ketahuan ya, benar-benar semuanya terjun di dunia DeFi. Jadi udah tepat banget untuk sharing mereka pada siang hari ini. So, mungkin aku langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Mungkin kita udah tahu bahwa ada namanya DeFi atau Decentralized Finance gitu ya. Sebenarnya apa sih DeFi itu dan apakah DeFi ini bisa menggantikan peran dari traditional banking? Dan tantangan utama untuk DeFi dalam proses pengenalan ke community gitu ya, sehingga mereka lebih tertarik ke DeFi dibandingkan traditional banking itu seperti apa? Mungkin boleh dari Mas Lawrence dulu gitu ya, karena kan pengembang DeFi gitu kan. Jadi langsung aja saya dadakan, jadi biar mereka kaget sendiri. Silakan. Gue udah duduk di tengah padahal. Iya, sengaja. Kirain aman ya. Oke, jadi pertanyaannya kan DeFi ini apakah bisa menggantikan traditional finance? Yes. Dan tantangannya apa? Ya. Kalau jawabannya sebenarnya yes, pasti bisa. I think arahnya emang udah ke sana. Memang secara teknologi sih saya percaya kalau blockchain itu superior dibandingkan apa yang udah ada sekarang gitu. Dan I think semua financial institution pun mengakui kalau ini merombak semuanya gitu. Nah, tapi kata kuncinya di situ, merombak. Nah, merombak itu something yang gak nyaman buat semuanya gitu. Dan apalagi kalau di dunia traditional finance itu semuanya dibangun di atas fondasi yang gak mudah. Maksudnya kayak ini tuh semuanya tua-tua gitu. Jadi kalau misalnya mungkin punya teman yang kerja di IT-nya bank gitu kan, mereka itu paling ahli sama nyoba sesuatu yang baru. Kenapa? Karena kalau sampai error itu impact-nya luar biasa gitu kan. Dan mungkin kalau di sini saya nggak tahu, di sini mungkin mudah-mudahan semua ya. Kalau ada yang pemain lama gitu mungkin pernah dengar istilahnya namanya mainframe gitu kan. Core banking itu pakainya mainframe gitu. Mesin-mesinnya yang wah dari tahun 90-an, 80-an seperti itu misalnya gitu. Nah itu tuh
masih dipakai sampai sekarang. Kenapa nggak diganti sampai lebih efisien? Karena nggak berani, takut gitu. Nah itu challenge-nya gitu kan. Trust ke teknologinya yang bisa dibilang masih sumber jagung, ya kan, sama ya trust sendiri ke pemain-pemainnya, orang-orangnya. Kita butuh unit tuh mungkin kali 100 gitu, baru mungkin nanti ini semua traditional finance baru bisa menerima. Ya, mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, itu kalau dari sisi IT-nya. Kalau dari sisi usernya nih, Mas Yan, kira-kira gimana Mas Yan? Pandangannya, tantangan biar user teman-teman semua di sini tuh terjun ke DeFi itu dibandingkan traditional finance tuh gimana sih tantangannya? Tantangannya sebenarnya karena orang belum tahu saja manfaatnya DeFi itu apa. Karena DeFi ini sebuah lompatan yang itu nggak bisa, orang biasa itu nggak kebayang ternyata kok bisa gitu ya. Contoh gini, pernah nggak kebayang teman-teman ada sebuah pinjaman yang cicilannya itu suka-suka, artinya terserah, mau saya bayar 10 tahun sekali boleh, bayar 1 hari, setiap hari 1 rupiah boleh, jadi terserah kita. Kemudian tidak ada debt collector, kemudian bisa melunasi dirinya sendiri. Wah, aneh kan? Kok bisa ngutang gitu loh? Ngutang, tapi cicilannya terserah saya. Saya misalkan, saya pengen bayar 10 tahun sekali boleh. Mau saya bayar 1 tahun sekali boleh. Jadi terserah dari penggunanya. Jadi DeFi ini membuat bagaimana kita sebagai pengguna itu ditakuti oleh bank. Nah biasanya balik kan, kalau di traditional finance kita sebagai nasabah yang takut sama bank. Kalau ini dibalik, banknya yang takut sama kita yang terserah gitu loh, memberikan keluasan itu. Nah itu yang menurut saya orang-orang belum tahu. Ini kata teman saya Mas Eksa katanya pinjol, pinjaman online, DeFi pinjol gitu. Nah ini kan hal yang menarik gitu loh. Kok utang bisa lunas dengan sendirinya menggunakan utang di DeFi. Nah itu sebenarnya masih banyak banget orang yang belum tahu. Salah satu platform yang saya pakai adalah AAV. Di DeFi itu ada platform namanya AAV, ada Kompon. Nah itu salah satu platformnya. Oke, yang dimaksud tadi melunasi utangnya sendiri tuh gimana contohnya? Mas Contohnya, oke, ini. Jadi kalau di DeFi itu gimana caranya yang membayar utang bukan kita sebagai nasabah, bayangkan, tapi aset yang dijaminkan. Pernah bayang nggak? Saya, misalkan kalau di traditional finance saya punya tanah, gitu kan? Tanah saya jaminkan, kemudian saya suruh tanahnya yang bayar, nggak bisa kan? Gitu loh. Harus ada kos-kosannya lah kira-kira gitu, ya kan? Nah ini aset kripto itu kan produktif, bener nggak? Harganya bisa naik, ya, betul nggak? Misalkan saya punya aset, misalkan Bitcoin, saya pas waktu itu saya beli Bitcoin di harga 20.000, oke? Saya jaminkan, misalkan senilai saya menjaminkan, misalkan 10 juta, saya pinjam 5 juta, oke? Saya jaminkan 10 juta. Bitcoinnya naik jadi 40.000. Aset saya naik kan, nah saya bisa ngomong ke KAP-nya, tolong dong ambil sebagian aset saya buat bayar utang. Atau logikanya gini, saya punya tanah, saya datang ke bank, ini saya punya tanah senilai 100 juta, pokoknya saya nggak mau bayar cicilan tiap bulan, saya pengen bunganya murah, saya nggak pengen ada debt collector. Kalau harga tanahnya naik, tolong ambil sebagian tanah saya buat bayar pinjaman saya. Itu yang nggak bisa dilakukan di traditional finance, dan itu hanya bisa dilakukan di DeFi. Sehingga yang berhutang itu bukan nasabahnya, tetapi asetnya, gitu. Jadi yang kerja harus asetnya, bukan nasabahnya. Kira-kira gitu. Oke, itu salah satunya tadi produknya AAV ya, untuk lending dan borrowing ya, Mas Yana. Oke, so tadi udah dijelasin oleh Mas Yana salah satunya lending borrowing tadi, AAV tadi. Nah, tapi di kripto ini kan asetnya DeFi itu banyak banget gitu ya. Gimana sih cara kita memaksimalkan aset-aset yang teman-teman miliki, entah itu Bitcoin, BTC ataupun aset-aset kripto lainnya melalui DeFi. Terus cara terefektif nih untuk memaksimalkan aset kita sehingga mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Ada nggak strategi khusus? Nih, nah sekarang aku lemparkan narasumber itu ke Bro Steven Wijaya. Silakan. Pas
pas giliran aku bertanya. Nggak. Ya, jadi sebenarnya untuk strategi sendiri di DeFi itu kan sektornya banyak. Mungkin kayak tadi Mas Yan bilang itu ada lending borrowing, terus ada misalnya soal Pak Lawrence bilang itu ada yield staking segala macam, yield generating. Nah, sebenarnya banyak, masih ada staking, masih ada liquidity providing, masih ada liquidity staking juga, terus mungkin naratif barunya itu ada beberapa lagi ke depannya. Nah, semuanya itu sebenarnya ada plus dan ada minus. Kalau dibilang yang mana yang paling profit, semua profit jelas. Cuma yang safe itu mungkin bisa dibilang staking dan yield staking gitu. Karena kalian tinggal mungkin kalau misalnya kayak TradeFi itu kita bilangnya deposito, that's it. Kalian tinggal terima fixed return, fixed income, misal kayak 1-3% and that's it. Cuma kalau misalnya yang lebih high levelnya lagi itu liquidity providing. Liquidity providing itu bisa dibilang yieldnya itu atau ROI itu bisa besar sekali, even kayak mungkin yang paling kecil kita masukinnya stable 10-20% per bulan, atau kalau misalnya masukinnya agak volatile atau kita bilangnya itu exotic pairs itu bisa 50-100% per bulan. Tapi of course dengan strategi yang ada. Jadi aku pun juga nggak bisa bilang strategi mana yang cocok sama kalian karena sistem strategi setiap orang itu berbeda, risk of trade-nya setiap orang itu berbeda. Tapi kalian yang penting itu harus ngerti di setiap DeFi itu ada plus dan minusnya masing-masing, dan setiap sektornya itu atau setiap services yang diberikan oleh DeFi itu ada keuntungannya sendiri. Jujur ya buat aku lending borrowing itu menguntungkan. Mungkin kalian nggak ngeh sama sekali kalau misalnya kita sistemnya kayak gini. Lending dan borrowing itu sama kayak kita punya rumah di real life. Kita punya rumah. Kenapa rumah itu dibilang aset yang illiquid? Karena susah banget jualnya. Kalau misalnya kita mau agungin, kita harus pakai proses panjang 2-3 minggu sebulan, dan pinjamannya itu bunganya besar, dan mungkin pinjaman yang dikasih cuma cap-nya 30%. Kalau misalnya kita sistemnya pakai BTC, let's say satu rumah sama dengan satu BTC sekarang, dapatlah 1 M, ya kan? 70.000 kita bilang harga BTC. Kita taruh dia, kita borrow di AV dengan taruh BTC itu sebagai kolateralnya, kita bisa pinjam maybe kalau misalnya mau sampai batas maksimal 70-75% of the value. Jadi kita bisa pinjam sampai 49.000 sampai 50.000 gitu. Dan bunganya jauh lebih kecil, nggak pakai ribet, nggak pakai apa-apa, maybe less than 1 minute kita udah terima cash. Jadi banyak strategi sebenarnya gimana caranya buat kalian make money. Kenapa aku bilang itu untung? Karena kalian nggak jual BTC-nya. Kenapa aku bilang lending dan borrowing itu untung? Karena kalian nggak jual BTC-nya dan kalian bisa dapat fresh cash lagi, which is kayak kurang lebih 49-50. Dan kalian bisa pakai itu untuk trade lagi dengan betting kalau misalnya harga BTC-nya naik terus dan value yang kalian harus bayar itu nilainya sama, kurang lebih 50.000. Kalau misalnya turun, bukan hilang, diambil lagi karena kolateralnya hilang. Cuma 50.000 yang kita sudah ambil itu tetap. Jadi banyak macam lah strategi, tergantung kalian mau masuk ke itu di sektor mana. Kalau misalnya kalian ngerti technical analysis, liquidity providing itu udah the best buat kalian. Karena kalian bisa set ratio itu super narrow dan kalian bisa tetap generate yield, generate fee setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, dan ya kalian bisa maximize profit seperti itu. Oke, jadi banyak strategi dan tidak ada strategi yang sering duplikasi setiap orang ya. Bahkan kayak strategi itu gak mungkin, mungkin aja kayak ada orang pakai, cuman belum tentu bisa sukses. Kayak aku pernah coba strategi orang di grupku, di grup Crystal, dia cukup well, ya mungkin portfolio puluhan juta, aku nggak bisa gitu. Mungkin satu, asetnya juga nggak sebanyak itu. Terus kayak strateginya dia mainnya long term, kayak open posisi itu 3-6 bulan gitu. Aku nggak kuat kayak nahan 3-6 bulan, butuh makan kakak. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, explore strategi sebaik mungkin. Kalau dari Bro Mario nih sendiri, di DeFi sendiri udah explore apa aja dan strategi yang terbaik menurut Bro Mario itu seperti apa? Nah ini sebenarnya lucu juga karena ini sebenarnya jujur bukan field of focus dari gue sendiri ya gitu, DeFi ini. Cuma mungkin ini beberapa case yang pernah kita
obrolin lah internally gitu kan. Kayak sebenarnya adalah yang menarik dari DeFi itu adalah kan kita sebenarnya seakan-akan kayak kita memisahkan diri dari bank gitu, going bankless gitu. Jadi opticsnya gini, apa yang pernah didiskusi di internal Paralax sendiri, kita coba lihat case-nya apakah ini bisa diterapkan atau enggak gitu. Itu sebenarnya adalah kayak mungkin kemarin kalau mau menyinggung sedikit kasus yang lagi ramai dibahas soal Tapera gitu kan. Sebenarnya ada satu kasus yang ada satu case yang bisa dibangun on top of DeFi gitu kan, dengan cara mindahin kayak misalnya gini, di Indonesia sendiri sebenarnya kan banyak akses aset holders kan sebenarnya gitu, dalam bentuk ya rumah gitu, tanah gitu. Yang menarik itu adalah gimana caranya kita bisa porting itu ke dalam bentuk token gitu kan. Nah, value-nya ini sebenarnya kita pinjam ya gitu. Kita pinjam, kita DeFi kan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita DeFi kan gitu, means kita nggak sama dengan minjemin ke bank lokal yang artinya ngegerus ekonomi lokal kan gitu. Nah, jadi kita ini justru against ekonomi global. Katakanlah gini, kalaupun misalnya nilai value-nya kita mau kayak staking POS aja gitu, sebenarnya POS aja gitu. Katakan 4-8% itu set bet-nya kan gitu. Kalau mau main dengan risk yang lebih tinggi gitu, itu bisa dimain lebih tinggi gitu. Tapi kita nggak makan ekonomi lokal gitu. Jadi mungkin kalau aku ngomongnya dari perspektif itu sih. Gitu sih. Itu yang memungkinkan dilakukan dengan DeFi. Oke, itu menarik ya. Berarti kayak RWA contohnya nggak sih? Kayak memanfaatkan real asset yang ada, lalu di tokenisasi. Access asset holder sebenarnya. Karena sebenarnya gini, access asset holder mereka kan owner itu juga pengen liquid juga sebenarnya kan. Tapi sebenarnya store of value-nya itu ya udah mendap di situ aja gitu. Nah, tapi gimana caranya ini bisa dijadi liquid, orangnya katakanlah kita lending, berarti kita pinjem gitu kan, powernya dia gitu kan, dia tetap dapat fee-nya gitu kan. Means yang tadinya aset yang mendap sekarang bergerak gitu. Terus kita bisa pakai nanti hasilnya kayak tadi mau dipakai buat bangun rumah, bangun infrastruktur, anything gitu. Tapi kita against global economy gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi sebenarnya DeFi ini masih bisa dieksplor lebih besar lagi berarti ya. Ya, true. Oke, nah tadi kan kita bahas DeFi produk itu banyak banget. Tapi pasti ada satu pertanyaan, karena DeFi kan kita pakai duit ya, kita deposit gitu. Nah, dari segi keamanannya gimana sih Bro Mario? Karena kan kalau kita tahu di perbankan tradisional pun juga nggak jauh-jauh dari namanya resiko. Entah itu resiko ordal, misalnya ada orang pegawainya sendiri ambil duit atau korupsi gitu. Terus juga atau mungkin sistemnya kena hacking gitu ya dari pihak luar. Nah, kalau di DeFi sendiri gimana sih kalau dari segi keamanannya? Oke, sebenarnya kalau ngomongin dari segi keamanan, jadi satu bahasanya di kripto itu adalah sebenarnya kan yang mau dicapai itu adalah sebenarnya gimana caranya kita bisa bangun sistem yang trustless gitu kan. Jadi itu dibangunnya di atas smart contract code-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya dasarnya itu adalah in code we trust gitu kan. Jadi kayak gimana cara kita bisa percaya code-nya gitu kan. Nah, tapi setelah code-nya dibuat ini gitu kan, kita berarti punya dasar yang bisa dipercaya dan bisa dipegang gitu. Nah, sisanya kalau misalnya kayak risk-nya itu kayak gimana gitu. Itu satu biasanya habis itu ada audit kan gitu. Audit soal ini ada potential hack-nya enggak gitu. Tapi biasanya itu bahkan bukan terjadi potential hack-nya bukan pure terjadi di smart contract-nya, itu bisa juga dari sisi front-end misalnya gitu yang biasa di-exploit gitu. Nah, next kalau misalnya ada internal ya biasanya yang mainin itu modelnya dari sisi front-end gitu. Nah, terus kalau misalnya next step-nya lagi itu kalau masalah risk-nya itu kayak gimana gitu di luar dari smart contract, ya balik lagi Dior itu penting banget karena tadi kan mungkin yang Bro Stefan bilang kayak ada banyak strategi gitu kan. Nah, strategi nggak semuanya cocok gitu kan. Untuk be honest gitu kan. Kenapa gue bilang DeFi ini bukan field of focus gue, karena gue lost a lot of money sebenarnya di DeFi karena tadi nggak cocok strategi, nggak cocok cara gitu. Jadi risknya ya kita mitigasi sendiri, kita ini sendiri dengan tadi diversifikasi portofolio gitu dan so on. Oke, berarti tadi ada auditnya ya. Oke, sip. Thank you Bro Mario. Kalau dari Bro Lawrence sendiri nih, kan lagi ngembangin DeFi gitu kan. Nah, pasti kan menjadi concern juga nih, gimana sih kalau nanti teman-teman menggunakan produknya deposit gitu loh. Keamanan seperti apa sih yang udah dibuat atau didesain sehingga bahwa kalian deposit ke kita aman loh gitu. Ya, I think security itu memang harus, kalau orang bikin DeFi itu security itu harus jadi nomor satu. Dan security itu mungkin yang mungkin kalau di sini teman-teman semua
suka follow gitu, wah kena run, wah ini kena hack gitu kan, which is true gitu kan. Itu kan yang paling penting sebenarnya, smart contract programnya udah diaudit semuanya gitu kan. Itu yang juga kita alami juga waktu kita bikin, mungkin bikinnya misalnya katakanlah bikinnya 6 bulan gitu kan, terus habis itu persiapan menuju audit mungkin bisa 3 bulan, terus auditnya sendiri, terus habis itu mungkin harus mulangin lagi dari awal semuanya gitu. Karena security itu nomor 1 gitu kan. Jadi itu dari sananya. Tapi yang mungkin gak banyak orang bicara itu juga security dari segi usernya, ya kan? Karena waktu kita ngomong security itu lagi-lagi gitu kan, ya di dunia centralized pun web 2 gitu kan, berapa banyak sih yang misalnya kayak, waduh app banking gua kena hack gitu kan, atau email gua passwordnya hilang gitu, kena hack gitu kan, Facebook gua, Instagram gua gitu kan, itu kan kejadian, it happens gitu kan. Apalagi ini katanya your key, not your key, not your asset gitu kan ya. Tapi ya kalau key-nya hilang atau ketebak atau whatever gitu kan, ya itu juga jadi security risk juga gitu. Jadi itu yang mungkin something yang perlu di take care juga dari segi usernya gitu. Which is mungkin kalau tadi judulnya itu kan crypto native ya. I think di sini mungkin sebagian di sini mungkin crypto native udah menganggap dirinya, ya, sure di sini yang di panggung ini mungkin menganggap dirinya udah crypto native semua gitu kan. Ya tapi nggak semua orang itu ready untuk jadi crypto native, not now gitu misalnya. Nah mungkin itu juga challenge-nya juga kan, gimana kita bisa bikin produk yang orang yang belum pernah pakai wallet gitu kan, itu bisa menggunakan dengan mudah gitu. Misalnya, nggak perlu simpan key phrase, mungkin sekarang bisa cuma login pakai Gmail-nya mereka, sekarang sudah mulai ada teknologi seperti itu gitu. Hal-hal seperti itu yang bikin orang jadi ngerasa, oke, jadi mungkin nggak menakutkan itu, nggak sekompleks itu, dan at the same time juga lebih mudah, lebih aman juga gitu kan, mungkin dengan teknologi. Oke, minta tipsnya dong untuk security risk dari sisi usernya. Kalau dari developer kan kayak tadi ya pasti udah audit dan segala macam gitu ya. Kalau dari usernya harus ngapain sih teman-teman ini ketika ingin terjun ke DeFi? Mereka amaninnya seperti apa step-stepnya? Paling aman tetap hardware key, hardware wallet ya. Itu mungkin khusus yang paling the golden standardnya lah gitu. Itu pun juga namanya hardware wallet itu kan selalu ada recovery key-nya. Nah jadi ya kalau recovery key-nya teledor gitu kan, disimpannya di tas atau di email atau di apa gitu, terus habis itu bocor ya sama aja kan. Jadi tapi tetap paling aman itu hardware, karena di situ potensi private key-nya ini sampai nge-leak itu sebenarnya paling kecil sih gitu. Ya of course kalau misalnya hardware key kan hardware wallet tetap ada harganya ya. Kalau misalnya baru coba-coba mungkin misalnya asetnya sangat kecil gitu kan, ya misalnya di bawah 1 juta gitu, mungkin masih belum masuk akal gitu kan. Tapi waktu sudah mulai serius, sudah mulai masukin duit lebih daripada itu gitu, rasanya agak irresponsible lah, kurang bertanggung jawab kalau misalnya itu tidak invest di hardware walletnya itu. Nah itu mungkin yang banyak orang yang mungkin perlu itu mungkin kayak barrier-nya orang untuk akhirnya pada akhirnya itu untuk bisa jump itu mungkin karena itu, waduh takut, padahal sebenarnya nggak sekompleks itu gitu ya. Itu challenge lah gitu kan, yang pelan-pelan tapi pasti orang akan lewati lah. Berarti mulai dulu ya intinya ya, coba dulu ya berarti ya. Iya, itu teman-teman. Jadi coba dulu aja, nggak perlu takut lah terjun ke DeFi. Nah, Mas Yan, kan kita tahu produk DeFi itu banyak banget ya. Bahkan hampir tiap hari itu ada aja produk-produk DeFi baru gitu. Gimana sih caranya teman-teman ini bisa memilih produk-produk DeFi yang baik, dan apa sih red flag-nya untuk produk-produk DeFi? Ciri-cirinya tuh yang, waduh ini kayaknya jangan deh, dihindari aja gitu. Boleh tipsnya Mas Yan? Oke, kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan produk DeFi yang bisa dikatakan cenderung paling aman adalah cari yang produk-produk yang memang sudah usianya lama, mungkin kayak AIV dia udah dari tahun 2017 sampai sekarang, dan termasuk dia yang paling besar. Paling gampang ya kayak kita nabung di bank aja, cari aja produk yang atau bank yang paling besar gitu. Cenderung itu pasti mereka
aman ya, kecenderungannya lebih aman lah, lebih trusted gitu loh, kira-kira gitulah, kira-kira. Kemudian menghindari red flag ya, red flag. Nah, red flag ini sebetulnya DeFi itu juga ada degennya gitu loh, kayak main meme lah. Jadi ada DeFi yang dia ngasih keuntungannya kayaknya nggak masuk akal, gitu loh, nggak masuk persen per tahun itu juga ada gitu loh. Itu kalau pakai analogi itu kayak meme coin aja gitu loh. Jadi ya kalau mau untung ya masuk duluan, keluar juga duluan, gitu. Jadi sebelum dalam tanda kutip ngeruh lah. Nah itu mirip banget kayak meme coin. Kata degen itu juga sebenarnya setahu saya bukan dari orang bermain meme coin, malah dari DeFi dulu gitu loh. Karena nyari zaman siklus sebelumnya 2020 2022 gitu ya, itu kan banyak banget DeFi yang ngasih keuntungan 10.000% per tahun. Ini apa gitu kan? Zaman-zaman Phantom lah kalau teman-teman tahu gitu. Lah itu mainnya sama kayak meme. Jadi cepat-cepat masuk, cepat-cepat keluar. Red flagnya apa? Paling gampang dia ngasih keuntungan secara nggak wajar gitu loh. Secara nggak wajar, atau dia TVL-nya masih kecil, atau paling gampang seperti sih lihat keuntung ngasih yieldnya, keuntungannya kok nggak wajar aja. Yang wajarnya berapa persen? Pasti ada yang nanya nanti, yang wajar minimal berapa, maksimal berapa? Tergantung sektor produknya ya. Kayak misalkan kita nge-lending mungkin maksimal nggak sampai 10% ya, supply-nya lah 10% untuk stablecoin. Kalau untuk stablecoin mungkin maksimal 20% lah masih saya anggap. Ini pendapat pribadi ya, tetap do your own research kayak gitu. Kemudian kalau LP kasus tertentu kayak produk LP, kita misalkan liquidity providing, misalkan ada koin nih baru listing kita jadi LP, itu APY-nya mungkin yieldnya bisa gede banget 10.000. Tapi itu pengecualian karena kan dia baru ya, koin baru listing, volumenya lagi naik kan, lagi naik gitu loh. Tapi kalau ada koin yang mungkin nggak jelas di LP kan, terus gede, bisa juga itu apa, honeypot juga bisa gitu loh. Honeypot nggak cuma untuk trading aja, buat nge-LP juga bisa juga gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya masih ada apa nggak, tapi dulu banyak sih yang kayak gitu. Wajar kira-kira, kalau menurut saya nomor satu lihat dulu. Kalau kita sebagai seorang pemula paling gampang lihat dulu ini produknya udah lama apa enggak. Nah, dicek di devlama.com. Nah, itu sumbernya lah. Cari aja di situ. Oke, kalau dari Bro Steven gimana? Kira-kira DeFi yang red flag sama yang green flag itu seperti apa ciri-cirinya? Sebenarnya ini aku punya cerita pribadi DeFi red flag. Mungkin lanjutin saran dari Mas Lores juga. Buat dijen yang lama, kita semua pasti minimal pernah kena rug sekali, atau kita pernah kena hack sekali. Gak mungkin gak ada yang pernah. Tapi bedanya kita sama yang yang lemah, mereka kasarnya lemah, kayak mereka kena hack, ya scam. Emang kita enggak. Ini kebodohan kita sendiri, kita belajar gitu. Nah bedanya itu aja, makanya kayak karena kita tahu kita kalau kena hack lagi, makanya kita baru lebih aman. Jadi buat kalian, bukan berarti kalian harus kena hack sekali dulu ya. Tapi kayak kita udah pernah kena hack, kita sharing kalian jangan sampai kena hack gitu di DeFi. Nah, untuk DeFi sendiri red flag itu sebenarnya juga banyak. Untuk kasus aku mungkin 2020-2021, kalau misalnya yang Dijen atau yang Moji di sini pasti tahu yang namanya Olympus DAO 3,3. Itu kurang lebih ponzi-nya di Web3. Jadi masuk nanti APR-nya itu 100.000% setiap 6 jam, 8 jam, sehari bisa di-claim 3 kali, makanya 3,3. Nah, kena scam gede banget. Ya nggak tahu kan, coba-coba. Nah, gitu tapi bodoh gitu. Makanya kayak ya seenggaknya kalian ngerti juga, kalian tahu yang mana yang terlalu ya sounds good to be true, kayak 100.000% itu hampir gak ada yang mungkin duit dari mana gitu. Mungkin yang make sense buat aku itu 5-10% buat stable, liquidity mungkin 20-100%.
20-100% tergantung pairnya apa. Lebih dari itu udah almost impossible. Staking, certain cases itu pasti ada, ya mungkin yang besar karena memang staking awal-awal kenapa APR besar, orang yang staking itu masih sedikit, semakin banyak yang staking, semakin kecil APR, jadi itu wajar. Tinggal tunggu aja balance itu di mana, media ada di mana, seperti itu. Terus kalau misalnya mau lihat bandingin yang red flag dan yang green flag mungkin kita bisa lihatnya gampang. Semua yang Dexes OG itu bisa dibilang green flag OG itu yang lama-lama, kayak Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap, apapun itu yang udah lama-lama, kalian bisa cek di DeFi lama juga sesuai saran Mas Jan, itu pasti OG. Yang kecil-kecil tapi lama bukan berarti mereka red flag juga, cuma mungkin memang peminatnya nggak ada aja. Tapi hati-hati banyak penipuan sesuai dengan Mas Jan bilang seperti itu. Kalau untuk protokol baru atau DEX baru di chain baru, ya kalian juga harus lihat backersnya siapa, timnya legit apa enggak. Jadi jangan kalian main asal invest saja seperti itu. Karena waktu lagi zaman-zaman liquid staking banyak banget platform liquid staking yang muncul buat orang. Jadi kalian nge-stake liquidnya lagi, let's say kayak kalian udah nge-stake liquidnya di MakePi, terus nanti stake MakePi-nya kalian harus taruh lagi di tempat lain, terus hilang, ya sudah bukan. Ya, karena begitu. Ya, dibilang red flag yang kayak mungkin sekarang kayak developer itu juga udah pada pinter ya. Mereka nggak akan nunjukin red flag-nya langsung terang-terangan di depan muka gitu. Jadi kalian juga harus explore. Dengan artian kalian semakin kemari juga jangan kalian harus tetap belajar gitu. Maksudnya semakin hari kalian masuk ke dunia Web3, kalian makin simpan banyak experience. Dan experience itu yang kalian pakai buat decision making kalian seperti itu. Kurang lebih ya gitu. Jadi ya intinya sih nggak ada pastinya gitu red flag susah. Even mungkin kalau misalnya kasarannya harus coba dulu. Kasarannya kayak kalian tuh juga nggak akan tahu kapan kalian kena hack atau protokolnya kena hack. Mungkin set story salah satu mother company aku juga itu kena hack 57 juta, gak ada yang tahu kapan gitu. Jadi ya kita cuma learning by experience aja. Jadi ya jadi benar-benar coba dulu aja ya. coba dulu. Jadi selalu coba. Kalau kena hack berarti lagi sial. Kalau nggak kena hack berarti masih bagus gitu ya. Ya, tapi teman-teman nggak perlu takut lah sama DeFi lah ya. Intinya teknologi itu netral, tinggal pemakainya gitu ya. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Ini kan kita bicara tentang banking without bank, ya kan? Menurut pandangan masing-masing ke depannya, apakah produk tradisional atau banking itu bisa berjalan beriringan dengan teknologi blockchain alias DeFi atau justru musuh? Nah, aku minta pandangannya masing-masing dari Bapak dulu. Silakan. Oke, kalau ditanya kayak apakah ini jadi kayak musuh atau bisa beriringan gitu, opticsnya ada banyak sebenarnya. Kalau kita ngomongin dari apakah bisa dimanfaatkan oleh banking, jelas bisa, gitu kan. Karena akan tadi yang mungkin sempat disampaikan sama Bro Lawrence gitu kan, efisiensinya itu banyak banget gitu. Tapi memang kita harus merombak banyak hal gitu kan. Nah, dan secara kayak mungkin kepentingan itu juga kita ngomongin that's another point untuk diobrolin lagi gitu. Tapi jelas bisa gitu, efisiensinya banyak banget dari mulai how to deposit, how to send money gitu, itu udah paling kelihatan gitu. Tapi kalau kita ngomongin adanya DeFi ini kan sebenarnya kalau dulu lihat roots-nya, kalau dari crypto sendiri itu kan sebenarnya bentuk dari jadi kayak nggak mau ada satu yang centralized gitu. Kalau kita ngomongin gampangnya gini, kalau di bank gitu duitnya itu diaturin sama bank untuk dia cari yield lagi kan gitu. Habis itu kita dibagi seperberapanya, sisa yang nikmatin paling gedenya sebenarnya adalah bank gitu. Ini gimana caranya kalau misalnya bentuknya adalah bank menggunakan teknologi blockchain, asetnya misalnya yang ditaruh di bank gitu. Tapi untuk dicari cuan lagi ibaratnya harus pakai konsepnya kita semua gitu. Ini kan juga sebenarnya di perspektif bank berarti nggak semua aset yang ada di dia sekarang bisa diproduktifkan gitu. Nah, tapi di satu sisi tadi mungkin disebut Mas Yan gitu kan, bahwa ini tuh ngasih lompatan yang begitu besar buat banyak orang gitu kan.
bahwa mereka tuh bisa ngatur keuangannya sendiri dan dapat premium dari hasil asetnya mereka sendiri gitu. Kayak apa yang dilakuin bank gitu. Sudah gitu kalian bisa ngatur suka-suka kayak tadi gimana cara manage keuangan kalian. Tapi kalau kalau kita ngomongin hal-hal kayak gitu, ujung-ujungnya itu sebenarnya consumer's choice juga gitu. Karena kalau kita ngomongin kayak kita gitu, kita pengen mandiri gitu, kita pengen against the centralization gitu misalnya gitu, itu kita akan sangat suka dengan DeFi. Tapi ada mungkin orang-orang yang kayak enggak lah, gue nyaman dengan diaturin di apa yang gue nggak apa bunga kecil, yield kecil gitu, yang penting kayak gue tahu uang gue safe gitu. Nggak semua orang willing to do that gitu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita ngomongin di sisi usernya, it's consumer's choice juga gitu sih. Oke, kalau dari Pak Lawrence gimana? Oke, eventually sih akan merge, itu pandangan saya. Tapi in a relatively short midterm ya, misalnya kayak katakanlah 30 tahun ke depan, rasanya kan jalan bareng-bareng. Banking yang seperti sekarang ini akan terus ada dan dengan cara yang ya sebenarnya dengan yang sangat centralized yang akan dipercaya oleh semua orang, kan? Baru mungkin nanti generasi berikutnya Gen Z, Gen Alpha itu mulai ada di pemerintahan, mulai berkuasa dengan mindset yang totally berbeda, baru menurut saya itu baru akan terjadi yang benar-benar great shift-nya itu semuanya akan kembali, wah di blockchain kan semuanya terbuka, semuanya decentralized, itu baru mungkin terjadi gitu kan. Tapi sementara itu gimana? Sementara itu ya rasanya ya kita semua di sini yang bela-belain datang ke acara ini di tengah minggu ya kan, mendengarkan tentang blockchain, belajar tentang kripto, tentang DeFi gitu kan. Rasanya ya emang di sini nih semua pioneer ya kan, dan di sini ya mungkin bisa dibilang kita lah yang di sini bereksperimen dan melihat indahnya dunia ini, apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak dilakuin. Terus habis itu ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang memang dirancang untuk rampul gitu. Contohnya seperti itu 100.000% ya kan ya. Ya inilah the great experiment of our time gitu. Di generasi ini eksperimen besarnya ini gitu, yang menurut saya sih I think it's worth to enter gitu. Sayang banget kalau nggak dicoba. Oke, berarti yang tadi yang paling penting coba dulu, sama harus ada yang masuk pemerintahan yang di sini ya? Atau masih ada yang masuk pemerintahan? Menteri blockchain. Menteri blockchain DeFi gitu ya? Oke, Menteri Judo, jangan Judo. Oke, jadi yang kurang lebih itu teman-teman diskusi terkait DeFi kita. Jadi aku rekap sedikit aja. DeFi ini tuh bisa dibilang adalah sebuah produk perbankan yang di blockchain atau diutilisasi di blockchain gitu ya. Dan teman-teman tuh bisa memanfaatkan produk-produk seperti ini untuk berbagai kebutuhan teman-teman. Dan paling bagus tadi dari semua panelis intinya menyarankan kalian harus cobain dulu, intinya itu supaya kalian tahu gitu manfaatnya dan cara gunanya seperti apa. Oke, terima kasih buat semua narasumber, buat Bro Zero, Bro Lawrence, Steven sama Mario udah ada di sini. Bukan semua, ya. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bermanfaat buat semua, ya, supaya teman-teman lebih mengerti lagi soal DeFi. Terima kasih. Ya, kita akhiri di sini. Foto bareng. Oke, boleh teman-teman kita foto bersama.